Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifuddin Asidik Al-Islami. Saya mahasiswa dari STTY BSI Internasional Tasikmalaya dengan nomor NIM 17060031. Baik, dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar komputer dan masyarakat. Nah, langsung saja. Nomor 1, jelaskan manfaat komputer bagi pendidikan jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau pendidikan jarak jauh adalah sistem pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh dan tidak memerlukan ruang belajar secara fisik. Di era digital ini, pembelajaran pendidikan jarak jauh menggunakan internet atau sering kita sebut e-learning sangat berkembang pesat. Nah, hal ini sangat membantu jika seseorang ingin meningkatkan atau mengembangkan kemampuannya namun memiliki waktu dan dana yang terbatas. Kemudian, keunggulan dari pembelajaran jarak jauh itu yang pertama adalah peserta didik dapat belajar tanpa dibatasi waktu, tempat, dan jarak. Hal ini memberikan peluang bagi mereka yang sudah bekerja namun masih ingin meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, lebih efisien dari segi biaya karena tidak memerlukan ruang belajar dan pengajar. Kemudian yang ketiga, peserta didik menjadi lebih aktif dan lebih mandiri dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, dalam era digital ini, interaksi antara peserta didik dan pengajar dapat dilakukan sesuai dengan ketersediaan waktu mereka. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengakses atau mereview bahan pelajaran setiap saat. Dan yang terakhir, penyelesaian materi disesuaikan dengan kemampuan dan waktu peserta didik. Jika peserta didik memiliki semangat dan kemampuan menyelesaikan modul lebih cepat, maka ia bisa menyelesaikan pembelajarannya lebih cepat. Soal berikutnya, nomor 2. Jelaskan dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi komputer. Dampak positif dari perkembangan teknologi komputer adalah nomor 1. Menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya jika dahulu kala memiliki keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak demikian dengan sekarang. Tidak terbatas antar kota dan antar wilayah saja. Komunikasi ini dapat terjalin bahkan semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Dan yang kedua, penyebaran informasi yang cepat. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu Anda mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terkini, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat, bahkan real time. Kemudian yang ketiga, munculnya media sosial. Salah satu perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan munculnya media sosial. Media sosial adalah sarana untuk Anda bisa terhubung dengan teman, keluarga, kerabat di mana saja melalui suatu platform khusus. Nah, contoh sosial media yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah Facebook, Instagram, dan Twitter. Kemudian yang keempat, sarana berbagi file. Perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga memudahkan Anda untuk berbagi file, mulai dari musik, video, film, dan berbagai data lainnya dapat Anda peroleh dengan beberapa klik saja. Dan yang kelima, memajukan dunia pendidikan. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemajuan dunia pendidikan. Kini masyarakat yang tinggal di pelosok dan atau desa-desa terpencil juga dapat menikmati internet. Oleh karena itu, informasi yang mereka dapatkan saat ini tidak bergantung pada narasumber buku saja, tetapi melalui internet. Para siswa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Nah, kemudian sekarang dampak negatif dari perkembangan teknologi komputer. Di samping memberikan banyak dampak positif, ternyata masih ada dampak negatif yang bisa terjadi dalam perkembangan teknologi.
Kemajuan teknologi yang ada sekarang justru menurunkan semangat juang bagi sebagian orang. Karena segalanya terasa mudah. Banyak murid misalnya yang hanya murni melakukan copy paste dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dalam bisnis, kemajuan teknologi komunikasi juga memicu maraknya cybercrime. Kejahatan virtual seperti hacking dan carding juga telah merugikan banyak orang. Oleh sebab itu, Anda harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online agar tidak terjerumus dalam penipuan. Nah, pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga menyerang kehidupan sosial masyarakat. Tindakan cyberbullying, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan konten pornografi dinilai cukup meresahkan. Efek yang ditimbulkan pun bukan perkara sepele karena akan merusak generasi bangsa dan memecah belah persatuan. Kemudian soal selanjutnya, nomor 3. Jelaskan mengapa teknologi komputer lebih baik dibanding teknologi yang lain. Teknologi komputer akan selalu menjadi lebih baik daripada teknologi lainnya karena teknologi komputer ini teknologi yang hampir setiap hari kita jumpai. Pasalnya hampir di segala bidang kehidupan atau pekerjaan menggunakan alat bantu teknologi komputer. Contohnya, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang bisnis, dan bidang perusahaan itu memerlukan teknologi komputer. Jadi perkembangannya pun akan terus di-upgrade seiring berkembangnya waktu. Sekarang soal nomor 4, yaitu apa yang bisa Anda terapkan di lingkungan tempat tinggal Anda terkait dengan ilmu komputer yang Anda miliki. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan teknologi informasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Nah, jadi teknologi ini bisa diterapkan di yang pertama, dalam bidang pendidikan. Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring perkembangannya zaman. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, makalah teknologi informasi dan komunikasi sering dijumpai kombinasi teknologi audio data, video data, audio video, dan internet. Nah, internet merupakan alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Nah, kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh e-learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Nah, kemudian dalam bidang kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan salah satunya ialah sistem berbasis kartu cerdas atau sering disebut smart card. Nah, sistem ini dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Karena dalam kartu tersebut, juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Nah, kemudian di sektor perbankan. Dalam dunia perbankan, contoh penerapan teknologi informasi adalah telah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau lebih dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain ialah transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Nah, kemudian di bidang bisnis. Dalam dunia bisnis yang sangat erat kaitannya dengan transaksi jual beli, pemanfaatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan pula untuk sarana perdagangan secara elektronik ataupun dikenal dengan e-commerce. Nah, e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, website, atau jaringan komputer lainnya. Nah, kemudian di bidang perusahaan. Penerapan teknologi informasi telah banyak digunakan oleh para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Baik, lanjut di soal nomor 5. Jelaskan yang dimaksud
dengan cybercrime beserta contoh yang pernah terjadi di masyarakat. Cybercrime adalah bentuk kejahatan baru yang menggunakan internet sebagai media untuk melakukan tindakan kejahatan dengan munculnya era internet. Setiap aktivitas kejahatan yang dilakukan di internet atau melalui jaringan internet umumnya disebut sebagai kejahatan internet. Nah, jenis dan pelanggaran cybercrime sangat beragam. Sebagai akibat dari penerapan teknologi, cybercrime dapat berupa penyadapan dan penyalahgunaan informasi atau data yang berbentuk elektronik maupun yang ditransfer secara elektronik, pencurian data elektronik, pornografi, penyalahgunaan anak sebagai objek melawan hukum, penipuan melalui internet, penjudian internet, perusakan website, di samping pengerusakan sistem melalui virus, Trojan horse, signal grounding, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia. Pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Nah, salah satu dari sebuah ISP atau Internet Service Provider adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, pencurian akun cukup menangkap user ID dan password saja. Hanya informasi yang dicuri, sementara orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya benda yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Nah, kemudian ada membajak situs web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web yang dikenal dengan istilah deface. Nah, pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan 1 situs web dibajak setiap harinya. Nah, kemudian ada Denial of Service atau DOS dan Distributed DOS, DDoS Attack. DOS Attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target, hang, crash, sehingga dia tidak dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data. Akan tetapi dengan hilangnya layanan, maka target tidak akan memberikan servis sehingga ada kerugian finansial. Kemudian ada kejahatan yang berhubungan dengan nama domain. Nama domain digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dan merek dagang. Namun, banyak orang yang mencoba menarik keuntungan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Kemudian ada ID CERT atau lebih dikenal Indonesia Computer Emergency Response Team. Salah satu cara untuk mempermudah penanganan masalah keamanan adalah dengan membuat sebuah unit melaporkan kasus keamanan. Masalah keamanan ini di luar negeri mulai dikenali dengan munculnya Sandmail Worm sekitar tahun 1988 yang menghentikan sistem email internet kala itu. Kemudian dibentuk sebuah Computer Emergency Response Team. Kemudian yang selanjutnya adalah sertifikasi perangkat security. Perangkat yang digunakan untuk menanggulangi keamanan semestinya memiliki peringkat kualitas. Perangkat yang digunakan untuk keperluan pribadi tentunya berbeda dengan perangkat yang digunakan untuk keperluan militer. Namun sampai saat ini belum ada institusi yang menangani masalah evaluasi perangkat keamanan di Indonesia. Baik, lanjut di nomor 6. Perbedaan tradisional bisnis dan e-bisnis. Pasar tradisional adalah tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Nah, ini ditandai dengan penjual dan pembeli secara langsung gitu. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan pokok, makanan berupa ikan, buah, sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian pasar elektronik atau e-business adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran dagang, dan jasa melalui sistem elektronik.
seperti internet atau televisi, website, atau jaringan komputer lainnya. Nah, ada ciri-ciri yang membedakan di antara keduanya. Yang pertama, ciri-ciri pasar tradisional adalah pembelian dan penjual bertemu secara langsung. Kemudian transaksi terjadi secara langsung. Yang ketiga, mekanisme transaksi dengan tawar-menawar. Yang keempat, menyediakan segala macam barang. Yang kelima, untuk tradisional khusus hanya menyediakan satu jenis barang. Nah, kemudian ciri-ciri e-bisnis. Nah, yang pertama adalah transaksi tanpa batas. Yang kedua, transaksi anonim. Yang ketiga, produk digital dan non-digital. Yang keempat, produk barang tak berwujud. Oke, lanjut di soal nomor 7. Jelaskan 6 aspek security control. Oke, yang pertama adalah confidentiality. Inti utama aspek privasi atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat, sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Misalnya sebagai bahan dari pendaftaran sebuah servis dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Kemudian aspek yang kedua ada integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh atau diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus, Trojan horse, pemakaian lain yang mengubah informasi tanpa seizin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. Kemudian ada aspek yang ketiga, availability. Aspek availability, ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat meniadakan akses ke informasi. Contoh hambatan adalah serangan yang sering disebut dengan denial of service attack atau DOS attack. Kemudian aspek berikutnya adalah non-repudiation. Non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seorang yang mengirimkan email untuk pemesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Aspek ini sangat penting dalam hal electronic commerce atau e-business. Penggunaan digital signature dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Nah, kemudian ada authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Nah, dan yang terakhir ada access control. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privasi. Access control sering kali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID, password, atau dengan menggunakan mekanisme lainnya. Soal nomor 8. Jelaskan perbedaan white collar crime dan blue collar crime. White collar merupakan istilah untuk pekerja yang bekerja di perkantoran atau di belakang meja. Sedangkan blue collar adalah istilah untuk pekerja kasar yang mengandalkan fisik di lapangan. Nah, untuk kriminalitas white collar itu semacam memanipulasi data, korupsi, dan pemalsuan. Sedangkan blue collar itu semacam fisik seperti kekerasan terhadap rekan kerja, pencurian secara fisik, penculikan, pembunuhan, dan rekan-rekan kerja. Kita lanjut nomor 9. Apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi industri 4.0? Hal yang harus disiapkan untuk menghadapi industri 4.0 ialah yang pertama, complex problem solving. Complex problem solving di sini merupakan kemampuan penyelesaian masalah kompleks dengan dimulai dari melakukan identifikasi, menentukan elemen utama masalah, melihat berbagai kemungkinan sebagai solusi, melakukan aksi tindakan untuk menyelesaikan masalah, serta mencari pelajaran untuk dipelajari dalam rangka penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua adalah critical thinking. Critical thinking
atau kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir masuk akal, kognitif, dan membentuk strategi yang akan meningkatkan kemungkinan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, ada creativity. Creativity atau kreativitas adalah kemampuan dan kemauan untuk terus berinovasi, menemukan sesuatu yang unik, serta bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian, yang keempat, ada people management. People management adalah kemampuan untuk mengatur, memimpin, dan memanfaatkan sumber daya manusia secara tepat sasaran dan efektif. Selanjutnya ada coordinating with other. Kemampuan untuk kerjasama tim ataupun bekerja dengan orang lain yang berasal dari luar tim. Nah, selanjutnya ada emotion intelligence. Emotion intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seorang untuk mengatur, menilai, menerima, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Kemudian ada judgment and decision making. Judgment and decision making adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan atas situasi yang dihadapi serta kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kondisi apapun, termasuk saat sedang berada di bawah tekanan. Selanjutnya ada service orientation. Service orientation adalah keinginan untuk membantu dan melayani orang lain sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan memiliki service orientation, kita akan selalu berusaha memberikan yang terbaik pada pelanggan tanpa mengharapkan penghargaan semata. Kemudian ada negotiation. Kemampuan berbicara, bernegosiasi, dan meyakinkan orang dalam aspek pekerjaan. Tidak semua orang secara alamiah memiliki kemampuan untuk mengadakan kesempatan yang berbuah hasil yang diharapkan. Namun hal ini dapat dikuasai dengan banyaknya latihan dan pembiasaan diri. Dan yang terakhir ada cognitive flexibility. Cognitive flexibility atau fleksibilitas kognitif adalah kemampuan untuk menyusun secara spontan suatu pengetahuan dalam banyak cara dan memberi respon penyesuaian diri untuk secara radikal merubah tuntunan situasional. Kemudian soal yang terakhir, nomor 10. Menurut Anda, apakah komputer sangat penting dalam kebutuhan masyarakat? Dapat dilihat bahwa teknologi tidak dapat berkembang pesat tanpa adanya komputer. Komputer telah banyak membantu mempermudah dalam berbagai macam bidang pekerjaan dan juga mengambil andil besar dalam terciptanya produk-produk berbasis teknologi yang makin canggih dan hebat. Inilah pentingnya komputer dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hendaknya saat ini setiap meskipun hanya sebagai pengguna wajib mengetahui pengetahuan mengenai komputer walaupun hanya dasar saja plus penggunaan internet. Dengan memahami pengetahuan mengenai komputer, maka mampu untuk ikut berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Jika kurang mampu mengerti dasar penggunaan komputer, maka akan kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Tidak lain tidak bukan karena pengaruh pentingnya komputer pada perkembangan teknologi memang sangat luar biasa besar. Baik, itu dia 10 soal telah saya jawab. Mohon maaf sebelumnya apabila jawaban saya masih salah atau kurang tepat. Mohon sarannya dan pembetulan jawabannya mungkin. Ya, dan mohon maaf juga apabila dalam penyampaian saya ada salah-salah kata atau sedikit terbata-bata. Mohon maaf sekali dan mohon maklum. Dan atas perhatiannya dan waktunya saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.